إنني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, ini adalah yaitu bagian kedua dari pembicaraan kita, yaitu babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, yaitu bab apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah SWT dari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudara kaum muslimin, di sini disebutkan hadis dari Thariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab, seorang masuk ke dalam surga gara-gara seekor lalat. Wa dakhalan naru rajulun fi dzubab, dan seorang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka bertanya, bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin. Nabi bersabda, dua laki-laki melewati satu kaum. Lahum sanamun, kaum ini memiliki berhala. La yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, di mana seorang tidak boleh melewati berhala ini sampai mereka mengorbankan untuknya sesuatu, menyembelihkan untuknya sesuatu. Faqalu li ahdihima, maka para penyembah berhala ini pun berkata kepada seorang dari keduanya, qarrib, menyembelihlah, berkurbanlah. Qala laisa indi syai'un qarrib, maka dia pun menjawab, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku kurbankan. Qalu lahu, mereka pun berkata lagi kepadanya, qarrib walau zubaban, sembelihlah meskipun hanya seekor lalat. Faqarraba zubaban, maka dia pun menyembelih seekor lalat. Fakhallu sabilahu, dan mereka pun membebaskannya. Pada khalan nar, kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, dan mereka berkata kepada yang satunya, qarrib, menyembelihlah, berkurbanlah. Faqala ma kuntu li qarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan mengorbankan sesuatu pun untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, yaitu laki-laki masuk surga karena lalat, dan laki-laki masuk neraka karena lalat. Saudara kaum muslimin, maksudnya adalah disebabkan karena seekor lalat. Dan para sahabat heran, bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Mereka menganggap aneh, mereka menganggap heran, bagaimana perkara yang kecil atau perkara yang mereka anggap sepele ini justru menjadi besar. Yang satunya menyampaikan kepada surga, yang satunya lagi sampai ke neraka. Maka mereka pun bertanya kepada Rasul hal yang membuat mereka heran, hal yang mereka anggap aneh. Maka Nabi SAW pun menjelaskan kepada mereka sesuatu yang mereka anggap aneh, sesuatu yang kecil tetapi menjadi perkara yang besar. Nabi menceritakan dua laki-laki, yaitu melewati satu kaum yang memiliki berhala. Ya. Kemudian mereka tidak membolehkan seorang pun lewat sampai orang yang lewat ini mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Maka dikatakan kepada salah satunya, berkurbanlah. Mereka pun mengatakan, dia pun berkata, aku tidak memiliki sesuatu untuk aku korbankan. Saudara kaum muslimin, disinilah letak ujian dan sekaligus pelajaran. Orang yang pertama, dia beralasan dengan ketiadaan. Dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku korbankan. Saudara kaum muslimin, ucapannya ini menunjukkan kesiapan jiwanya. Bila orang ini adalah seorang muslim, maka berarti dia tidak memiliki iman yang kuat. Saudara kaum muslimin, ketika para penyembah berhala ini mengetahui kesiapan jiwanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, cuman dia beralasan ketiadaan atau ketidakmampuan, maka mereka meminta darinya, menginginkan darinya untuk menyembelih sesuatu yang ringan sekalipun.
Mereka berkata, qarrib walau zubaban. Sembelihlah walaupun seekor lalat. Karena yang menjadi tujuan para penyembah berhala adalah agar manusia menyetujui syirik yang mereka lakukan. Karena amalan hati adalah merupakan tujuan yang terbesar sekalipun bagi para penyembah berhala. Maka faqarraba zubaban, orang ini pun menyembelih seekor lalat, mengorbankan seekor lalat. Fakhallu sabilahu, mereka pun membebaskannya. Padahal naro, maka hingga dia pun masuk ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin, dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena dia menyembelih seekor, mengorbankan lalat untuk berhala. Dia meniatkan dengan hatinya. Dia meniatkan dengan hatinya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyetujui dengan perbuatannya. Saudara kaum muslimin, maka dia wajib masuk ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bahaya kesyirikan. Bahwasanya syirik itu sangat berbahaya sekalipun kecil. Saudara kaum muslimin, di dalam hadis ini memberitahukan kepada kita bahwasanya agar kita mengetahui kesyirikan, ciri-cirinya, penjelasannya untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitabnya Qawaidul Arbah, wa anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu zalika, bahwasanya yang paling penting bagimu adalah mengetahui syirik ini. La'allallah yukhallisaka min hadhihi syabakah, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari perangkap ini. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Saudara kaum muslimin, bila demikian kondisi orang yang menyembelih lalat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana menurut Anda dengan orang yang sengaja mengembungkan unta, kambing, sapi, dipersembahkan untuk berhala, dipersembahkan untuk kubur nabi, dipersembahkan untuk kubur wali, untuk pohon yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin, di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya orang ini adalah muslim. Orang yang melakukan ini adalah muslim, cuman dia tidak memiliki iman yang kuat. Bila dia bukan seorang muslim, tentu Nabi tidak mengatakan dia masuk neraka karena lalat. Kenapa? Karena orang yang kafir, selama dia tidak masuk ke dalam Islam, maka dia menyembelih, berkorban untuk berhala ataukah tidak, maka mereka tetap masuk ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasanya amalan hati adalah merupakan tujuan yang terbesar hingga bagi para penyembah berhala sekalipun. Maka dari sini kita bisa mengetahui kesesatan orang-orang yang meyakini bahwasanya seluruh agama itu sama. Ini adalah sebuah kesesatan. Mereka meyakini seluruh agama itu sama, padahal di luar Islam banyak sekali penyembahan terhadap berhala, arwah, leluhur, pohon, batu, dan lain sebagainya. Dan ini, dari sini kita tahu kesalahan sebagian orang yang rajin berdakwah, namun dia tidak pernah memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Bahkan, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesepakatan dia dan persetujuan dia dengan kesyirikan. Dia bersama-sama dengan musuh tauhid, membantah orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Saudara kaum muslimin, orang yang kedua, dia menolak untuk menyembelih berhala, menyembelih untuk selain Allah SWT, mengorbankan untuk berhala. Awalnya dia mengingkari, kemudian dia enggan mengorbankan sesuatu untuk berhala-berhala mereka. Dia meninggalkan syirik dan menegaskan kemurnian ibadah itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unukahu, mereka pun memenggal lehernya. Mereka memenggal lehernya karena menolak mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Karena keimanannya kepada Allah, karena dia mengharapkan pahala, karena dia ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang keutamaan tauhid, tentang keutamaan ilmu tauhid. Bahwasanya tauhid ini akan mengajarkan seseorang untuk tetap tegar, untuk istiqamah, untuk kuat, untuk berkorban untuk agama, untuk akidah, sekalipun harta, benda, dan bahkan nyawa sekalipun yang menjadi itu korbannya. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat pelajaran bagi kita tentang perbedaan manusia dalam tingkat keimanan. Bahwasanya orang-orang yang mendalam ilmu tauhidnya, maka mereka akan kuat keimanannya. Saudara kaum muslimin, berkata Imam Hasan Al-Basri, manusia itu sama di saat mereka mendapatkan nikmat, namun mereka berbeda ketika mereka mendapatkan ujian.
Saya teringat dulu ketika saya menyampaikan tema-tema umum. Ketika saya belum menyampaikan tauhid, Masya Allah, betapa banyak jemaah yang saya miliki. Betapa banyak orang mendengar dakwah saya. Namun ketika saya mulai menyampaikan tauhid, maka terlihatlah siapa orang yang benar-benar mengaji dan siapa yang tidak. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat pelajaran bagi kita bahwasanya targhib dan tarhib. Targhib yaitu motivasi dan tarhib yaitu ancaman, motivasi untuk menuju kepada surga dengan segala hal yang mengantarkan kepadanya, dan ancaman agar kita menjauhi neraka dan segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Dalam hadis ini pula terdapat pelajaran bagi kita betapa dekatnya surga dan neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min siraqi na'lihi wan naru mislu zalika. Surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun juga seperti itu. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jauhkan saya dan Anda semua, istri dan anak keturunan kita, yaitu dari kesyirikan besar dan kecil, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Semoga kita istiqamah di atas tauhid sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين